Oke, kita lanjut pembahasannya. Sekarang nomor 3. Sebuah sistem roda roda poros bebas berotasi terhadap tersebut tanpa geser melalui pusat bermassa bersama roda dan tegak lurus terhadap bidang kertas. 4 gaya dikerjakan pada arah tangensial. Tangensial itu artinya arahnya itu menyinggung lingkaran atau tegak lurus dengan jari-jari. Nih. Jadi garis singgung ya. Jadi kalau kakak punya bidang melingkar, bidang lengkung, yang namanya tangensial itu yang gini, ini tangensial. Dia tegak lurus dengan poros. Di sini juga tangensial. Dia tegak lurus poros. Tangensialnya ini. Oke. Itu sudah dijelasin sama gambarnya. Dan 4 gaya dikerjakan arah tangensial bertutupi roda. Bersama momen resultan pada sistem tersebut terhadap poros, terhadap semua adalah, ya udah. Kalau kita gunain kesepakatan tadi yang anti clockwise itu plus dan clockwise itu negatif, minus, maka tinggal sigma tau. Oke. Kita mulai dari roda yang kecil yang diameternya 2R. Jadi yang ada cuma 2F aja ya. Berarti 2F di R itu 4 FR. Dia positif karena muter roda berlawanan jarum jam ya. Oke. Kemudian roda yang besar itu ada ini juga 2F. Yang ini udah kita kerjain, kita centang ya. Kemudian yang ini berarti 2F dikali 3R jari-jarinya. Jadi ditambah 6 FR karena dia berlawanan jarum jam ya. Positif. Terus ini juga berlawanan jarum jam yang F ini. F dikali 3R jadinya plus 3 FR. Dan ini sendiri dia searah jarum jam, jadi negatif. 3 dikali 3R ya, jadi 9 FR. Tinggal dijumlahin biasa. Jadinya berapa ini? 10, 4 ya. Nah, 10, 13, 4. 4 FR. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Kak, Hah? itu untuk nentuin yang pakai 3R, yang pakai 2R itu gimana, Kak? Jarak gayanya, nih titik tangkap namanya. Titik tangkap vektornya ke pusatnya. Nih, 2R kan? Ini ke Oh, sini juga 3R, sesuai dengan yang gede. Ini ke sini 3R. Gitu ya. Ini ke sini 3R. Oke. Ada lagi, Kevin? oke. Oke, Ya, nice. Oke, next. Berikutnya, sebuah gaya 8K. K yang ditebelin ini artinya vektor, arah, vektor. Teman-teman udah tahu belajar vektor kan ya yang di video itu? Ini arah vektornya I ya, simbolnya I topi atau I tebel, ini J, ini K. I itu disimbolin di arahnya ke sumbu X, J itu sumbu Y, dan K itu sumbu Z. Jadi 3 dimensi. Oke. Bekerja pada 0, titik asal sistem koordinat. Torsi terhadap titik 2, min 2,1 adalah oke. Jadi, kita cari dulu nilai, apa aja nih teman-teman. Gayanya itu, F-nya itu, vektor F-nya itu ada di 8K. Tulis lengkap. Kemudian, titik. Nah, terhadap titik. Dia porosnya di 0 dan posisi bendanya di sini. Jadi, posisi gayanya itu di sini. Di min 2,1. Min 2,1 itu koordinat vektornya adalah apa? Min 2i, 2 itu kan X ya. Plus J. J-nya 1, ini J aja. Sudah? Oke, terus pertanyaannya torsi. Torsi itu tadi persamaannya apa? Persamaan vektornya R cross F. R dulu ditulis sebelum F ya. Jadi kalau kita mau cari torsi, vektor torsi ya R-nya tulis dulu min 2i plus J cross F-nya 8K.
Ini layaknya perkalian matematika aljabar biasa. Ini kali ini kemudian ini kali ini. Biasa. Tapi gimana dengan I dan K dan J-nya perkaliannya? Ada yang tahu itu? Kalau kakak kalikan I, kakak kalikan dengan J, nilainya apa? Kelas 11 harusnya udah tahu. Min K. K saja, nggak ada minnya. Betul nggak? Perputarannya itu pakai pakai tangan kanan. Jadi urutannya gini teman-teman. I dikali J hasilnya K, ya. K dikali I hasilnya J. IJK, IJK. Jadi kalau J dikali K hasilnya apa? J dikali K, Rauf. I. Thank you. Kalau I dikali K, cross K, Min J. min Min J. J. Oke, nice. Jadi gitu juga kelakuannya. Nah sekarang kita kalikan angka depannya dulu nih. Ya, min 2 kali 8 tuh min 16. I dikali K. I dikali K itu apa? Min J. Pokoknya I, J, K. Urutannya I, J, K. I, J, K. I dikali J sama dengan K. J dikali K sama dengan I kalau kebalikan minus. Kemudian J dikali, ini 1 dikali 8, 8. Tambah 8. J dikali K itu I, betul nggak? J dikali K, I. J dikali K, lanjut ke urutan berikutnya I. Jadi kayak muter gitu loh guys. Oke. Terus sigma tau, ini soal sederhana, tapi kalau salah rugi gitu loh. Ya, ini minusnya kali biasa, jadi 16. I-nya kita taruh depan ya, saya urutannya. Jadi IJ gitu, 8 I min plus 16J. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Di soal kita itu semuanya pakai kurung jawabannya, jadi ini kita sederhanakan. 8 yang kita keluarkan jadinya I tambah 2J. Ya, jawabannya yang J. Ada koreksi dari teman-teman? Ada pertanyaan? Kok ramai banget di situ? Apakah ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau kakak ada salah hitung, tolong dikoreksi ya. Atau ada salah konsep juga nggak masalah. Terus nomor 5, perhatikan data besaran. Momen inersia, satu benda berputar tergantung pada besaran. Apa rumus momen inersia? Inersia itu I simbolnya, momen inersia. Rumusnya adalah sigma M R kuadrat. Jadi dia bergantung pada massa dan sumbu rotasinya di mana. Oke? Massa dan sumbu rotasi. Ada pertanyaan? Jadi kalau mau cari hubungan sesuatu, carilah rumus dasarnya. MR kuadrat. Gitu ya. Jelas. Next ya. Nomor 6. Batang AB bermasa 2 kilo diputar melalui titik A dan ternyata momen inersianya 8 kilogram meter kuadrat meter square. Jika diputar melalui titik pusat O dan AO sama dengan OB, momen inersianya adalah, ini sedikit hafalan. Sudah kelas 11 sudah belajar dengan Bu Anggi belum? Dan guru fisikanya belum tentang inersia, momen inersia. Belum, Pak.
Dia lewatin saya Bang juga. Iya, lah terus yang kalian pelajari apa di kelas 11 guys? Gelombang, Translasi, gelombang, termo, cahaya, asilasi ya. asilasi dilewatin Kak. Oh my god, Eh, oh, ya asilasi udahlah. dilewatin. Oh wow, ya udahlah. Terus ada yang hafal nggak tabel momen inersia itu? Kalau momen inersia bola, bola pecah, bola berongga, itu tolong dihafalin nanti ya. Cincin, Ya, partikel. Kalau partikel, momen inersia partikel berapa? MR kuadrat. Kalau bola pecah, PS pecah. Pecah itu 2/3. Iya 2/3. Ya kalau lupa dah. Silinder, ya pokoknya itulah. Jadi kalau batang diputar di tengah inersianya adalah 1/12 L kuadrat. Jadi panjang batangnya. Ya, tinggal dimasukin aja ya. Kita ada inersianya 8. So 8 sama dengan 1/12. Masanya 2. L-nya berapa ya kata dia? Hah? Bentar. Oh, salah. Tadi rumusnya benar udah. Ini kalau dia diputar di poros ya, diputar di tengah. Kalau batangnya diputar di ujung, inersianya berubah guys. Menjadi 1/3 ml kuadrat. Ini kalau diputar di ujung. Kasus kita yang pertama, dia diputarnya di ujung. Di A dulu. Kata dia inersianya 8. Terus kalau dia diputar di tengah, berapa inersianya? Kita bandingkan aja ya, pakai comparison aja. Ketika diputar di tengah, dengan ketika diputar di ujung inersianya, tengah dengan ujung, T dengan U, rumusnya ini 1/12, ini 1/3, masanya sama-sama masa jadi kakak coret, L-nya juga sama jadi kakak coret ya. L batang kan nggak berubah ya. Jadi ml kuadrat semuanya habis. Jadi tersisa persamaannya ini aja. Oke. I ketika di tengah yang mau kita cari, I ketika di ujung itu 8 inersianya. Momen inersianya ini 1/12 dibagi 1/3 berapa? 1/4 ya? Atau enggak? Ini berapa jawabnya? 2 ya. Ada pertanyaan? Ada salah hitung nggak? Nggak ada ya. Berarti logikanya momen inersia itu untuk batang lebih kecil ketika diputar di tengah atau lebih kecil ketika diputar di ujung? Di mana kira-kira? Lebih kecil di tengah Kak. Di tengah. Jadi momen inersia itu kan pengertiannya, ada yang tahu pengertian momen inersia kayak gimana? Momen inersia itu artinya ukuran atau level atau tingkatan seberapa sulit atau mudahnya benda itu diputar. Oke, itu momen inersia. Kalau inersia atau massa itu seberapa sulit benda buat digerakkan atau dihentikan geraknya. Oke, jadi kalau batang porosnya di tengah, mutarnya gampang karena inersianya kecil. Tapi ketika porosnya di ujung, mutarnya susah, berat. Karena momen inersianya besar. Paham ya? Jadi harus paham makna fisiknya teman-teman, gak hanya hitung-hitungnya doang, oke? Next, nomor 7. Jika momen inersia sebuah bola terhadap suatu sumbu melalui pusat bola adalah I, momen inersia bola lainnya yang sejenis, tetapi jika jadinya 2 kali lipatnya adalah.
ini jari-jarinya 2 kali lipatnya. Tadi kan kita tahu kalau inersia itu kan rumus umumnya adalah sig mr kuadrat ya. Tapi kita nggak tahu ini dia 1/3 mr, 2/3 mr kuadrat atau apa. Tapi penting dia itu bendanya sama. Let's say inersianya adalah mr kuadrat aja. Oke ya. Terus ketika ada bola sejenis, jari-jarinya 2 kali lipatnya. Kira-kira kalau benda sejenis, jari-jarinya itu, ini anggap bolanya bola padat. Bola padat. Bayangkan bola padat, jari-jarinya di 2 kali lipatin. Otomatis R-nya pasti berubah dong. Jadi 2 kali lipat. Tapi pertanyaan kakak, masanya berubah atau enggak? Bolanya padat. Awalnya jari-jarinya R. Terus dibikin jadi jarinya 2 kali lipatnya dengan bola yang sama, dengan jenis bola yang sama, padat bolanya. Otomatis masanya juga berubah dong. Kan enggak, kalau masanya nggak berubah, bolanya jadi kepong. Kalau dia lebih besar. Nah, terus bagaimana cara menentukan massa bola ketika keadaan kedua itu? Ada yang tahu idenya gimana? Apa sih yang sama dari mereka berdua? Kakak punya emas 1 genggam. Emas balok bisa digenggam. Aku punya emas balok gede banget. Oke, sama-sama emas misalkan ya, sama-sama emas. Kakak punya kecil, Rauf punya besar. Kira-kira apa yang sama di antara kita berdua? Besaran apa yang sama di antara emas kita berdua? Masanya tentu beda, masanya. Jari-jarinya tentu beda. Panjangnya tentu beda. Terus yang sama apa? Hmm? Yang samanya itu massa jenisnya. Density-nya sama. Karena materialnya sama. Oke. Density simbolnya rho. Densitas. Jadi rho-nya sama. Kita tulis saja. Rho sama dengan rho. Rho itu kan rumusnya massa dibagi volume dibanding massa dibagi volume. Ini massa yang kedua dibagi volume yang kedua. Oke. Ya. Sekarang kita jabarin dulu nih. Massa yang pertama tetap M gitu ya. Volume yang pertama itu berarti berapa volumenya? Volume bola rumusnya apa? Apa rumus volume bola? 4/3 PR kuadrat. PR kuadrat atau kubik? Kubik. Kubik. Kalau kuadrat itu kan luas. Kalau kubik ya volume. 4/3 PR pangkat 3. Yang kanan itu kita mau cari M aksennya berapa dibagi. Jari-jarinya 2 kali lipat. Jadi kalau 2 kali lipat jadinya berapa? 4/3. Oke. R-nya jadi 3 R. Jadi 3 kali 3 kali 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. 8 R kuadrat. 2-nya di pangkat 3 ya. Ini 4 PR pangkat 3. Sorry, ini jadi pangkat 3 ya. 4 PR pangkat 3 dengan 4 PR pangkat 3 ini kita coret. Jadi menyisakan apa? M aksennya adalah 8 kali M. Paham nggak? Oke. Jadi kalau Azza mau bikin bola, ini ada bola padat. Mau dilipatin jari-jarinya jadi 2 kali lipat. Volumenya bertambah jadi 2 kali lipat. Maka jari-jarinya bertambah jadi 2 kali lipat. Ternyata masa bolanya itu akan bertambah 8 kali lipat dari masa awal. Sekarang kalau kita substitusikan, kita bandingkan antara I aksen dengan I ketika sebelumnya. Pokoknya kalau ada 2 kasus di fisika itu pasti selalu pakai perbandingan. Nah,
I aksen yang mau kita cari. M aksen itu 8M biasa ya, 8M. N-nya jadi 2. Jadi 2 kuadrat jadi 4. Jadi 4 R kuadrat. Bawahnya tetap MR kuadrat. Ini kuadratnya coret, M-nya coret, jadinya 8 kali 4, 32. So, I aksen adalah 32I ya. Ada pertanyaan? Coba diperhatikan dulu. Kak, Iya, untuk yang volume V aksen itu ya, itu 8 ya, Kak. gimana? Gimana? Ulang. Rauf, ulang. Yang yang V aksen, yang 8 Oh, R kubik. 8 R hmm. kubik itu dari mana ya, Kak? Jari-jarinya kali lipat semula ya. Jadi R pangkat 3-nya itu adalah 2R. Jadi 2R pangkat 3. Untuk ini, untuk R aksennya, untuk V aksen. 2 pangkat 3, 8 kan ya? So 8. Langsung kakak masukin itu. So, R pangkat 3 tetap. Ada lagi yang kurang jelas? Tanyain aja nggak apa-apa guys. Oke, semuanya oke. Kita nomor 8. 3 partikel identik. Kalau partikel itu inersianya biasanya mr kuadrat aja. Jadi nggak ada koefisien depannya, nggak ada setengah, nggak ada per 12, nggak ada. 3 partikel identik diikat ujung-ujung pada sebuah segitiga siku-siku sama kaki oleh batang. Penghubung tak bermassa. Kedua sisi sama panjang. Oke. Oke, inersia batang terhadap. Oke. Hipotenus itu yang bidang miringnya ya. Jadi segitiganya kan sama kaki. Siku-siku sama kaki. Jadi bentuknya gini. Ini siku-siku sama kaki. Jadi ini A, ini A. Oke. Sumbu rotasinya ada di sini. Ada di sepanjang garis ini. Nah, ada di situ. Dia berotasi, berarti nanti dia muternya kayak apa ya? Kalian tahu hanger kan ya? Nah, udah muter hangernya itu terhadap bawahnya ini jepitan hanger, ini jepitan hanger. Nah, muter hanger ini semua putarnya. Nanti hanger berputar kayak gini. Ya, muter gitu. Nah, terus pertanyaannya, partikelnya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Tapi masalahnya, partikel yang ada di tepat di poros itu nggak menyebabkan adanya inersia. Karena ini partikel. Jadi dianggap dia nggak punya jari-jari ya. Yang menyebabkan ada inersia, cuman partikel paling ujung di sini. Nah, terus nentuin jaraknya kan rumus I itu mr kuadrat kalau partikel. R-nya berapa? Apakah pakai ini atau pakai apa? Dia harus pakai 3 lurusnya guys. So ini nih jarak terdekatnya dari dengan porosnya ya. Jadi apa ini bentuknya? Hah? Ini apa? Ini siku-siku ya. Ini siku-siku. Ya. Jadi kita cari dulu miringnya. Miringnya itu kan pasti A kuadrat tambah A kuadrat itu A kuadrat akar. Jadi A akar 2 sisi miringnya. Ini kalau kita pakai setengahnya berarti kakak bikin di sini ya. Nih, siku-siku di sini ya. Berarti ini setengah A akar 2. Ini A. Berarti sisi sininya itu adalah oke, rumus apa ini? Miringnya ini ya, miringnya ini. Depannya siku-siku.
Berarti A kuadrat sama dengan ini dikuadratin jadinya 1/4 A kuadrat kali 2 tambah kita mau cari sisi miringnya. Miring kuadrat. Ini jadinya 1/2 ya. Jadi A kuadrat dikurang 1/2 A kuadrat sama dengan M kuadrat. Jadi jawaban M kuadratnya berapa ini? Setengah ya. Akar dari A kuadrat dikurang setengah A kuadrat itu ya setengah A kuadrat. Jadi M itu adalah A akar setengah. Gitu sisi miringnya. Jadi M sisi miringnya tadi A akar setengah. Tapi kuadrat ya rumus inersia itu. I sama dengan berapa ini? 1/4 ya. Gitu. A. Kok A sih? Setengah dong guys. Kok 1/4? Akar ini ya, setengah ya. Ada pertanyaan nggak? Gimana? Belum selesai. Nah itu apa itu buat apa? Nah, belum selesai berarti. Kan bisa bikin, kan bisa blender nggak? Kan bisa desain desain detail nggak? Bukan rumah tapi desain bikin art. Apa pakai apa yang blender? Oh ini buat makro ya, buat besar-besaran dulu. Soalnya ada sesuatu yang udah bisa desain terus kayak mau cari gitu deh, orang kira kan. Oke, next ya. Nomor 9. Sebuah cakram melingkar homogen dengan jari-jari R mulai dengan massa M terhadap suatu sumbu melalui pusat cakram dan tegak lurus bidang cakram dengan momen inersia I0 sama dengan bla bla bla. Suatu lubang dipotong dalam cakram tersebut seperti ditunjukkan dalam diagram di samping. Momen inersia yang dihasilkan benda terhadap adalah oke. Oke, jadi gini. Ada yang namanya tuh teorema sumbu sejajar, teman-teman. Nggak perlu lupa kalau itu. Nggak tampilin Google-nya biar lebih jelas ya. Ada yang pernah dengar teorema sumbu sejajar? Teorema sumbu sejajar atau Huygens-Steiner digunakan untuk menentukan momen inersia suatu benda tegak jika sumbu rotasinya tidak melewati pusat massa, melainkan sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa. Rumusnya ditambahin. Inersia awalnya ditambah dengan pergeserannya. Kalau kita mah nggak sejajar berarti. Teorema sumbu posisi pengurangan, ya tinggal dikurang aja inersia luar dikurang inersia
dalam seolah-olah seolah pecah dikosongkan. Oh ya, kalau bendanya ini tipis, berarti tinggal dikurangin aja ya. Tapi ini masuk sejajar atau enggak ya menurut kalian ya? Ini kalau sepintas harusnya dicari inersia awalnya dulu. Jadi inersia total inersianya adalah inersia utuhnya I0 ininya 0. Karena dibolong berarti inersianya otomatis berkurang mestinya ya. Berkurang. Inersia yang kecilnya. Yang kecil itu berarti inersianya adalah setengah juga. Tapi M-nya jadi kecil ya. M-nya totalnya M-nya berapa? M besar. Coba mas. Inersia kecil aksen. Oke, kita jabarin dulu sigma I sama dengan I0 setengah M R kuadrat. I kecil berarti setengah juga. M kecil. R-nya R per 2 ya. R per 2 kuadrat itu berapa? Berapakah R per 2 itu? M R kuadrat per 4. Terus M-nya berapa masalahnya? M yang kecil ini kira-kira hilangnya berapa M? Ada yang bisa nebak? Kita kasih perbandingan aja ya. Perbandingannya pakai densitas. Di massa dibagi volume ini ya. Massa total dibagi volume total. Volume totalnya itu adalah it's not volume, ini adalah luasan. Luasan lingkaran itu PR kuadrat. Terus yang kecil itu M dibagi, dia makannya itu R per 2. Jadi Pi R per 4 ya, kuadrat. Jadi M kecilnya adalah PR kuadrat coret. Ini seperempatnya naik ke kiri jadi M per 4. Oke, jadi M per 4-nya. Ini kalau kita substitusikan, setengah M R kuadrat min setengah M per 4 R kuadrat per 4. Ini yang kita bisa keluar dari akar adalah, yang kita bisa keluar dari kita bisa bikin kurung ya, setengah MR kuadratnya dikurung. Ini sisanya 1. Ini sisanya per 16 ya. 16 kurang 16, ini nilainya berapa? 15 per 16. 15 dikali 32 berapa? 16 dikali 2, 32 ya. Jadi 15 per 32 MR kuadrat. Apakah ada koreksian? Nah, kakak cek dulu ya. Apakah teorinya betul?
Terima sebut sejajar ditambahin ya apa di momen inersia pusat. Oh, oh, oh ya. Ini harus pakai teorema sebut sejajar teman-teman. Jadi, jadi gini. Ini kan sifatnya bukan menambah benda lain, tapi mengurangi bentuknya sendiri. Oke, jadi inersianya nanti ujungnya berkurang. Nah, terus kita tadi ini baru mencari inersia bolongannya doang. Kita belum memperhitungkan inersia ini terhadap poros yang ini. Jadi ada satu faktor pengurang lagi, yaitu faktor pengurangnya itu mr kuadrat saja, setengah mr kuadrat, seperempat mr kuadrat. Ya, jadi mr kuadrat. Nah, mr kuadratnya ini, m-nya tadi kan seperempat ya. Seperempat, seperempat, m, r-nya r per 2, jadi r per 4 kuadrat. Ya, jadi ada inersia sendiri, awalnya inersia yang besar, dikurang bolongannya, tapi dikurang lagi sama sifat 16. Ya, sama teorema sebut sejajarnya. Jadi jarak poros ini ke pusat lingkaran, pusat rotasinya. Rumusnya mr kuadrat biasa. Jadi dia nggak melihat bendanya. Yang penting pusat bendanya itu ada di mana terhadap poros rotasinya atau suhu rotasinya. Terus ada faktornya itu. Jadinya ini seperempat is per 16 m r kuadrat. Jadi hasil tadi harus dikurang 1/16 lagi ya. Berapa jadinya? 2. 13 per 32 ya. Berapa nih? Ini dikurang ini berapa? Betul nggak? 13 per 2. Saya langsung saja. Oke. Sekarang kakak mau tanya, um, kalau silindernya itu bolong, tapi justru menambah bentuk, tapi menambahnya itu nggak di dalam sini, menambahnya itu tuh di luar sini. Ukurannya sama dengan ini. Jadi dia nggak bolong, nambah. Menurut kalian inersianya jadinya gimana? Jadi bentuknya dia gini. Bola besar, jari-jarinya R, terus ada tambahan kecil di sini R per 2. Tempel ya. Jadi persamaannya gimana? Rauf gimana kira-kira? Porosnya di sini. Sorry, porosnya di sini. Eh, ditambah ditambah kok sama Gimana? persamaan itu sama kayak yang di awal yang disoali, tinggal ditambah Betul. sama inersia yang ujung yang Hmm. benda baru. Yang ini harusnya R-nya berapa? Hmm. Jarak jarak pusat ini ke pusat rotasi itu berapa?
Tapi jadi itu. Kalau tadi kan jaraknya ini R per 2. Nah, kalau ini jaraknya dari sini ke sini jaraknya berapa? R per 2 tambah R. R per 2 tambah R. 3 per 2. 3 per 2. R per 2 R gitu ya. Oke, jadi tinggal jumlah aja. Nice. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas ya. Kakak lanjutin ya. Kalau kecepatan, kalau terlalu cepat bilang ya. Next, nomor 10. Sebuah katrol, benda bajal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar di samping. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di seputarnya diabaikan. Jika beban bergerak turun dengan percepatan A, nilai momen inersia katrol sama dengan rumusnya adalah kalau benda udah punya percepatan dan sebagainya, itu pakai hukum Newton tentang torsi itu. Sigma tau sama dengan I dikali alfa. Ya, kita mencari I-nya. So, I-nya itu adalah tau dibagi dengan alfa. Oke. Di soal kita diketahuinya adalah A, percepatan linear. Apa hubungan percepatan linear dengan alfa? Percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah percepatan linear dibagi dua. Kok dibagi dua? Dibagi jari-jarinya, sorry, R. Ya, jadi alfa itu A per R. Berhubung di soal ketahuinya A, percepatan linear, jadi harus kita rubah tuh, guys. So, I sama dengan tau per A kali R ya. A per R. Ya. Ini ada R di bawah, R-nya naik ke atas ya. Jadi tau A pangkat min 1 R. Ya, A-nya naik ke atas jadi min 1. Oke, ada pertanyaan? Jawabannya apa itu? C. Ya. Oke ya. Next. Perhatikan gambar di samping. Ketahui berat benda W, G 10 dan sin-nya 5 per 13. Alfa 2-nya 4 per 5. Nilai T2 min T1 adalah timbang, nggak gerak. Ini sistem tali ya. Atas ini anggap aja sebagai atap solid. Jadi dia bertumpu ke atas itu. Oke. Nah, jadi kalau dia badannya diam, maka sigma tau dia, sigma F dia juga 0. Biasanya untuk sistem tali kayak gini pasti 0, guys. Jadi jalannya biasanya kurang lebih sama. Oke. Kasusnya biasanya kayak gini itu sama terus. Terus karena F itu vektor, dia mandang sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita mulai dari sumbu X. Jadi sumbu X-nya pun 0. Ya. Ini sigma Fx juga 0. Apa aja ini sumbu X? Ini kita proyeksikan. Ini awalnya ke sana, kita proyeksikan ke X. Jadinya T2 pakai sin atau pakai cos? Ini sama dengan ini enggak? Azizah dan Ririn kira-kira ini apakah sama dengan ini sudutnya?
Gimana? Bisa on mic guys biar kelihatan Sama, Kak. kedengaran. Oke, karena dia berseberangan gitu ya. Gak tahu lah namanya apa, pokoknya sama ya, bentuknya sama ini. Jadinya T2 sin atau cos kira-kira Ririn. T2 dikali sin atau dikali cos? Iya, Kak. Ya, banyak. Ah, Sin. dikali oh, sudutnya kan di sini. Kalau sudut di antara dua vektor dia pakainya cos ya. Oh, Itu harus saya jelasin ya. Jadi T2 cos alfa 2. Oke, terus yang ini juga sama. Ini kita proyeksikan. Yang awal di sini. Kita proyeksikan ke sumbu X. Jadinya T1 sin atau cos? Cos alfa 1. Ini alfa 1. Ini sama dengan ini soalnya. Oke. Oke ya. Nah, terus nilainya jadinya T1 cos alfa 1 sama dengan T2 cos alfa 2. Oke ya. Terus pada sumbu Y. Ini diproyeksikan ke sumbu Y ke atas ini. Ini juga diproyeksikan ke atas sini juga ya. Perdempetan ya mereka ya. Itu gambarnya kakak biar kelihatan aja. So dia nih T berapa nih? T2 sin alfa 2. Ini T1 sin alfa 1. Sin semuanya ya. Nah, nilainya itu kan ke atas, dia itu sama dengan nilai gaya berat ini loh, gaya berat baloknya ini. W, gaya beratnya W di soalnya. Sama dengan W. Ya sebenarnya sama dengan tegang talinya sih, tapi tegang talinya sama dengan W kok. Nggak jadi sama dengan W. Nah, kita masukin ke persamaan yang kedua. Ya, jadi T1 sin alfa 1 tambah T2 sin alfa 2 sama dengan W. Kita di soal kita mencari T2 min T1 guys. Dia harus tahu nilai T2-nya berapa, T1-nya berapa. Ya, sin-nya kan jelas di soal. Sin alfa 1 5 per 13. Jadi ini 5 per 13 T1 plus T2-nya, alfa 2-nya 4 per 5. Jadi 4 per 5 T2 sama dengan W-nya itu W aja. Udah. Oke ya. Nah ini cost-nya berapa nih? Cost-nya kita belum tahu ya. Sekarang kita pakai Pitagoras. Alfa 1 ya. Sin demi depan per miring. Depannya 5, nih miringnya 13. Jadi sampingnya berapa? Sisi istimewa. 5, 12, 13 ya. Bisa dihitung pakai Pitagoras biasa. Jadi cos alfa 1 berapa? Kita cosnya. Samping per miring 12 per 13. Sekarang segitiga yang itu ya. Kedua. Alfa 2 adalah depan sin demi depan per miring. 4, 5, satunya pasti 3. 3, 4, 5 ya. Di cos alfa 2 nilainya adalah samping per miring. 3 per 5. Oke. Kita masukin ke persamaan kita ini ya. Itu 12 per 13. So, ini 12 per 13 T1. Ini 3 per 5 T2. Oke.
Tolong dong substitusi sendiri guys nilai T1 T2-nya. Bisa nggak? Kakak mau cari T2 dulu deh. Jadi ini kan 5/13 ya. 13 bukan itu. Ya. Jadi ini kakak maunya 5/13 juga. Biar langsung kakak substitusikan. Ini 5 nih kakak tukar ke sini ya. So 5/13 T1. Ini caranya bebas kok. 12-nya pindah jadi 3/12 T2. Ya, ini langsung kakak ganti ke sini ya. Jadinya ini dapatnya sini ya. Jadinya 3/12 itu adalah 1/4 ya. 1/4 T2 plus 4/5 T2 sama dengan W. Ini berapa nih? Kali 5 ya. 5 kali 5 kali 4. 5 tambah 16, 21/20 ya. Jadi 21/20, maka T2-nya adalah 20/21 W. Kalau T2-nya segitu, maka T1-nya ini T1-nya adalah 3/5 dikali 13/12. Kalau pindah ke kanan, T2-nya adalah 20/21. T1-nya berapa dong? Waduh, angkanya. Ini sini 4. 20 bagi 4, 5 coret. Jadinya tinggal 13/21. Kalau kita kurangkan, T2 dikurang T1 ya. Ini T2 kurang T1. Ini dikurang ini hasilnya adalah 7/21, betul? 7/21 itu 1/3 ya. Ini 1/3 W. Ini sesuai keyakinan aja. Coba teman-teman koreksi sendiri apakah ada yang salah hitung. Oke, kakak kasih jeda 5 menit. Silakan dihitung di buku masing-masing atau sudah pernah menghitung. Apakah jawabannya sama? Oh, W itu oh ya, dia benar, Teng. Oh iya, benar. Coba diperiksa dulu ya. Ini sholat bareng di sini. Terus jam 20. Sampai jam 20. Belum masuk. Tapi gelap. Apa? Itu lawan putih. Bagus. Aku murah nggak cuci. 33. Leci itu. 33. Dia di Solo balapan 4. Dia yang di Solo balapan. Sudah ke Solo balapan. Udah jam 12. Enggak di alma mater tadi duduk tegak. Mabar dari jam 12 sampai jam tadi sampai asar. Memang bosan di kelas. Itu baru nge-zoom, tugas. Akhir maghrib balik dari jam 12 balik. Makan di luar. Terus sini sama bang. Sampai jam 20. Hah? Enggak, mereka. Udah dapat belum jawabannya? Sama nggak? Sama Kak. Oke, nice. Next, nomor 12. Sebuah batang bermassa 2M panjang L dihubungkan dinding sebuah engsel
batang berotasi. Seolah Stalin mendatar di hubungan ke ujung menahan batang pada sudut theta pada arah vertikal. Terhadap tali tiba-tiba putus pada sudut berapa? Oke. Talinya nggak ada hubungannya dengan apa-apa ya. Intinya gini, kalau mau cari percepatan sudutnya alfa. Pola berpikirnya gini. Kalau hukum Newton gerak linear, kalau mau cari percepatan yang kita analisis pasti gaya. Apa aja gaya yang bekerja? Karena Fm kali A. Jadi harus kita tahu gayanya apa aja. Baru kita tahu percepatan sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau dia bendanya berotasi, rumusnya kan cuma satu. Sigma tau sama dengan inersia dikali alfa. Jadi inersia itu kayak masanya, alfa itu percepatannya. Jadi mau tahu percepatannya harus tahu dulu torsi yang membuat dia berputar apa gitu ya. Oke. Nah, kalau tali tiba-tiba putus, ya berarti gaya yang bekerja buat dia jatuh ya cuma gaya berat dia sendiri. Gaya beratnya itu tentu di setengah panjang batang ya, panjang batang L, berarti L per 2. Oke. Masanya 2M. Jadi 2M itu berarti beratnya berapa nih? 2 mg ya. 2M gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, terus ini kan sudutnya sama dengan sini. Theta. Ini enggak? Ya, karena kalau kita mau cari torsi kan harus tegak lurus ya. Jadinya gayanya 2 mg, torsinya 2 mg. Kita masukin sini aja. 2 mg. Terus kali sin ya, karena dia kita mau cari yang tegak lurus sama angselnya ya. Oke, yang gayanya ke sini ya. Di sin jaraknya L per 2, kan M ini kan baru F ya. Kali R, R-nya L per 2 sama dengan inersia batang ketika poros di ujung tadi sepertiga M L kuadrat kali alfa. Ya, ini duanya coret. Jadi bisa M G L sin theta. Nah di kanan sepertiga, kok seperdua? Sepertiga M L kuadrat alfa. Aduh. Nah, M-nya coret, L coret jadi G sin theta. Ini L tinggal 1 ya kalau coret dengan ini kan. D per L pindah ruas dikali 3, 3-nya pindah ke kiri. Di kanan tersisa alfa. Ada nggak jawabannya? Bagus, nggak ada. Ada yang salah hitung guys. Hah, 2L. Rumus batang apa dah? Bentar. Benar kok. Salahnya di mana? Tolong diperiksa dong. Oh iya, Din. Ini kan 2M ya. Jadi 2M. Jadi ini di 2 per 3M ya. Sorry. So 2-nya pindah ke bawah. Oke, jadi jawabannya itu. Oke.
3G cos. Iya. Ada pertanyaan nggak? Ini Google Zoom ini tuh bisa di itu ya. Kalau kurang jelas tulisan kakak bisa di zoom. Zoom meeting itu kan cukup jelas ya. Tapi udah kejauhan juga gabur sih. Kita ada pertanyaan nggak? Waduh. Jelas? Oke, tinggal satu soal lagi. Ada request nomor berapa kira-kira? Ada yang mau nanya soal nomor berapa terakhir? Kevin? 17 Kak. 17. 17. 17, 17. Oke. Hah? Sebuah bola tembak. Dia katrolnya itu punya gesekan. Jadi nanti katrolnya muter. Jadi ada inersia katrol. Tampak pada samping kedua, benda bergerak dengan kecepatan V, balok bergerak tanpa gesekan pada lantai. Percepatan keduanya adalah PV-nya nggak ada ngaruh apa-apa deh. Jadi ini pakai hukum Newton kalau katrol nggak muter. Kalau katrolnya muter, jadi teman harus paham maksud soal yang tanpa ya. Kan pernah kan baca-baca soal di dinamika itu yang katrolnya itu tanpa gesekan. Paham nggak maksudnya apa? Soal-soal di dinamika linear yang kita nggak pakai massa katrol itu. Jadi di soal dinamika linear yang bilang katrol itu tanpa gesekan atau katrol diabaikan, itu tuh maksudnya katrolnya itu nggak muter. Oke, nggak muter atau dia licin. Jadi katrolnya itu ada dua kemungkinan. Kita pakai kemungkinan pertama aja. Katrolnya itu licin, jadi talinya itu cuma sebatas jalan lewatnya katrol doang. Nah, sekarang kasus kita, katrolnya itu kasar. Jadi talinya itu ngekep dengan katrolnya itu loh. Jadi ada tenaga yang diperlukan untuk memutar katrol. Jadi gayanya itu sebagian dipakai untuk katrol. Jadi analisis kita nggak hanya sigma F. Nanti teman-teman pakai sigma F ini, M2 kali A, sigma F ini, M1 kali A, dan katrol sigma tau. Inersia katrol dikali percepatan sudut. Ada 3 bersama kita pakai. Kita mulai dari ini dulu ya. Karena dia nggak punya gesekan, jadi tinggal tegang tali ngarahnya ke kiri, sini, T. So, F-nya T, M2A. Ini aja. Terus ini dia tertahan tali ke atas, T, dan dia ke bawah sama gaya beratnya sendiri, M1G. Jadi persamaannya adalah M1G min T. Karena M1G-nya plus T-nya minus, karena arah geraknya ke bawah. Kita ikut arah geraknya ya. Yang searah gerak positif. Terus si katrol ini, oh ya by the way ini beda tegang tali ya. Tegang tali 1, lihat saya ini tegang tali 2. Ini kakak jelasin kenapa dia berbeda. Jadi gini, jadi katrol kan ditarik sama tali T2 di sini, dan tarik sama tali T1, ya enggak? Nah, kalau T2 dengan T1 sama, katrolnya bisa muter enggak? Logikanya. Ya narik ke sana 5 Newton, ya narik ke sini 5 Newton ya. Katrolnya enggak muter dong, stuck. Oke? Ya dia juga bisa muter sih, tapi dengan tanpa percepatan gitu ya. Nah, berarti kalau katrolnya muter, otomatis tegang talinya berbeda dong. Berarti lebih besar tegang tali yang ke bawah daripada tegang tali yang ke sini. Paham nggak logikanya? Jadi katrolnya muternya ke sini. Alfa.
Jadi T2 yang membuat katrol muter, kita anggap positif, dikali jari-jari katrol, dikurang, ini menghambat gerak katrol. T1 kali R, ini rumus inersia. Rumus torsi. Inersia katrol itu kata dia 0,5. 0,5. Nah, alfa itu kan hubungannya dengan A per R ya tadi ya, udah kita bahas ya. Oke. Nah, ini T2 min T1, R-nya kakak keluarin ya. R-nya kali 2 jadi kuadrat ya. Oke. R-nya 20 cm itu 0,2 meter. 0,2 meter itu berapa? Kuadrat. 4 per 100 ya. 4 per 100. Setengah. Enggak, jadi setengah aja ya. Nah. Ya, batak bisa sederhanain aja sih. Nah, T2-nya kita ambil dari sini, teman-teman. Ini diambil aja, tinggalan. Ini turun sini ya. Jadi, T2 itu adalah M1G min M1A ya. 1G min M1A. Terus min T1-nya itu ini. M2A. Ya. Jadi min M2A. Ini kakak pindah ya. Idenya ini 100 per 8. Ya enggak, 4 kali 2, 8. A. Oke. Kita masukin angka-angkanya aja nih. M13, M22. So, ini 30. Ini 3A. Ini 20. Ya. 2A. Masa M2-nya A. Ini 100 bagi 8 berapa? 50 per 4. 25 per 2. A. Pindah ruas ya. Ini 30. 25 per 2A. Ini tambah ya ke kanan. 5A. Samakan penyebut. 25 plus 10 A ya. Penyebutnya adalah 2 ya. Jadinya nih berapa nih? 30 adalah 35 per 2. Maka A-nya 60 per 35. Kita bagi 5, 12 per 7. Jawabannya koma. 12 bagi 7 berapa? 1 koma. 1,7 ya. Coba dicek. 1,7 bukan? Iya, Kak. Oke, thank you. Itu aja kakak kira. Ada yang mau ditanyain? Jelas. Oke, nanti file kakak kirimkan. Ini biar anak nyatet, kakak kirimkan sekarang lagi. Kak stop record dulu.